Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remedial Podcast. Salam Insan Merdeka. Ya, seperti biasa di Remedial Podcast ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang santuy gitu, seputar pengetahuan, pendidikan, ekonomi dan lain-lainnya. Nah, kebetulan narasumber malam ini luar biasa sekali. Kami mengundangnya jauh-jauh hari. Sangat sulit sekali soalnya beliau ini orang sibuk gitu. Beliau ini udah cerdas, cantik. Aduh. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu. Selamat datang Teh Nopi. Iya, selamat datang. Iya. Beliau ini Ketua Kopri Kota Tasikmalaya ya. Selamat datang Teh. Iya, terima kasih telah diundang di podcast Remedial ya. Iya, Remedial Podcast. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ketum ke Remedial Podcast ini. Gitu. Sama-sama. Suatu kehormatan sih buat saya. Iya. Walaupun sebenarnya memang dari jauh-jauh hari, beberapa jam yang lalu ya. Ya, itu nanti bisa. Aduh. Ya, kesibukan sehari-harinya seperti apa nih? Untuk sekarang sih kesibukan ya menyibuk pengacara lah. Pengangguran pengacara. Oh, aktivis biasa seperti itu gitu. Iya. Gimana kebiasaan aktivis saja. Ya mungkin kalau aktivis kan itu pengacara banget gitu. Pengangguran banyak acara, tapi bukan pengangguran sih, memang banyak acara yang dibuat-buat. Aduh, bener sih. Ini sebelumnya nih perkenalan dulu dong agar teman-teman di sana kenal gitu. Oke, perkenalan. Sebenarnya tadi udah dikenalkan ya, cuman sedikit. Sedikitnya. Oke, perkenalkan, saya Noviana Zakia Laila Sari, asal kampus saya dari Universitas Siliwangi, asal daerah saya dari Pangandaran. Cuman Pangandarannya puncak. Jadi dataran tinggi di Pangandaran. Kalau misalkan yang tahu itu Pangandaran pantai, ya. Saya enggak. Saya bukan di pantainya. Masih jauh gitu. Masih jauh. Jadi kalau saya bawa rombongan di sana masih jauh gitu ke pantai. Lumayan lah. Tapi enggak jauh-jauh banget sih. Iya. Asalkan jalan Pangandaran coret. Enggak juga. Saya berasal dari Komisariat PMI Unsil yang sekarang sudah kadaluarsa mungkin karena saya sekarang berkedudukan di cabang. Ya. Oh, di Unsil jurusan apa teh? Oh, di Unsil jurusan Pendidikan Biologi. Pendidikan biologi luar biasa sekali. Jauh-jauh dari Pangandaran ke Tasik gitu kan untuk menempuh pendidikan S1 di Unsil. Sekarang udah beres? Sekarang lagi insya Allah sebentar lagi sidang sih. Oh, sama mereka yang di luar gitu. Di sana. Kalau saya masih jauh. Ya, seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong karir di organisasi nih di PMI seperti apa? Mulainya dari mana sih? Dari semester berapa gitu? Kalau berbicara karir, aduh gaya banget ya karir. Kayak sampai apa aja. Soalnya kan sekarang sudah menjabat ketua Kopri gitu. Nggak tahu sih ya. Nggak tahu hoki atau gimana sih. Tapi kalau berbicara tentang perjalanan di PMII, saya masuk PMI itu semester 2. Semester 2 akhir. Dulu itu sebenarnya masih bingung mau cari organ eksternal kayak gimana. Sebenarnya nggak tahu ya antara organ eksternal dan internal itu sulit membedakan karena di Unsil itu organ eksternal nggak ada promosi di dalam kampus. Nah, terus karena aku bukan backgroundnya dari pesantren pure yang pesantren berapa tahun gitu, ngerasanya butuh tentang ilmu agama gitu. Banyak sih ternyata, ada HMI juga yang ngajak
tapi gak tahu kenapa berlabuh di PMI. Gak tahu, penasaran aja gitu. Sederhana sih mungkin, Islam dan Indonesia gitu, jadi seimbang lah kayaknya gitu. Ya udah coba masuk. Pas semester 2 akhir masuk, abis itu masuk ke pengurusan setelah 6 bulan, karena kebetulan setelah 6 bulan itu ada pergantian kepengurusan dari ketua yang sebelumnya tahun 2000 berapa ya? 2018. Nah, masuk 2018 pergantian kepengurusan. Habis itu karena masih minim mungkin ya untuk kader perempuannya di Unsil waktu itu, langsung masuk ke pengurusan, masuk di biro. Awalnya sih karena nggak tahu ya, kalau misalkan aku itu orangnya masuk organisasi, ketika udah masuk walaupun sedikit, mungkin minim banget kadar perempuannya, tapi nggak mau sia-sia, nggak mau cuma numpang nama. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa masuk struktural, walaupun ya bagi aku awam banget gitu untuk bisa tahu, belum sepenuhnya mengenal PMI itu kayak gimana. Masih tahap-tahap pengenalan aja gitu. Masih PDKT gitu. Masih PDKT. Karena masuk PMI pun nggak dari tawaran orang lain, karena keinginan sendiri aja mencari gitu. Makanya pengenalan lebih dalam tentang PMI itu ya pas Mapaba. Nah, setelah itu ikut di biro. Tahun selanjutnya langsung di kepengurusan selanjutnya diangkat lagi masuk struktural. Alhamdulillah masih dipercaya masuk di bagian sekretaris 1 bidang kaderisasi di tingkat komisariat. Di tingkat komisariat. Nah, habis di tingkat komisariat, barulah tahun selanjutnya di cabang. 2019 akhir mau masuk 2020 sih. Masuk 2021 sekarang. Langsung nyalon gitu. Langsung nyalon, kebetulan nggak tahu kenapa sih orang lihatnya nggak. Tadinya masih pengen, sebenarnya sebelum masuk ke cabang ini, saya tuh udah masuk di ketua kopri komisariat. Oh gitu. Nah, tapi karena di atasnya nggak ada lagi nih, terpaksa deh, maksudnya dirojong sama anak-anak komisariat suruh maju ke cabang. Yaudah mengundurkan diri dan naik mencalonkan diri di ketua kopri cabang. Oh, luar biasa sekali. Ketika melihat tadi histori perjalanan mengenal PMII dari PDKT sampai jadi ketum gitu. Sampai jadi ketum kan luar biasa sekali gitu. Kalau bentuk kaderisasinya itu, tingkatan kaderisasinya seperti apa sih di PMI? Kalau di PMII kaderisasinya mungkin hampir sama ya dengan OKP lain. Kalau misalkan untuk tahapan pertama itu ada yang namanya Mapaba. Untuk tingkatan selanjutnya setelah Mapaba, biasanya 6 bulan pasca Mapaba itu baru minimal boleh mengikuti tahapan selanjutnya, disebutnya pelatihan kader dasar. Nah, setelah itu ada lagi namanya PKR lanjutan dan terakhir nasional. Mapaba, PKD, PKL, PKN. Nah, tetapi untuk di Kopri sendiri ada kaderisasi khusus selain dari kaderisasi yang umum di PMI-nya. Nah, kalau misalkan di Kopri itu setelah Mapaba itu ada yang namanya SIG, Sekolah Islam Gender. Nah, lalu yang kedua itu ada SKK, Sekolah Kader Kopri, dan yang terakhir pasca PKL ada SKKN, Sekolah Kader Kopri Nasional. Dan mungkin Teteh udah melewati pengkaderan itu semua gitu, udah dilewati. Kalau misalkan PKN sama SKKN belum sih, belum. Karena
untuk penyelenggaraan PKN sama SKKN jujur yang melaksanakannya baru PB dan jarang sekali lah. Oke, kan hari ini Ketum ini udah menduduki Ketua Umum Kopri Kota Tasik gitu. Bentuk kontrol terhadap pemerintahan gitu, khususnya Kopri melihat Kota Tasik hari ini seperti apa sih? Kalau misalkan Kopri sendiri ya, saya sendiri khusus di bidang advokasi tentang perempuan, isu-isu tentang perempuan. Khususnya sih yang lebih diutamakan untuk tahun ini, saya sendiri karena saya backgroundnya dari pendidikan, kita lebih mengutamakan di bidang pendidikan. Yang mana kita juga mengacu kepada PUG, Peraturan Permendagri mengenai pengurusamaan gender, yang mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berdasarkan kesetaraan gender. Nah, salah satunya dalam aspek pendidikan, karena berbicara tentang kesetaraan gender dalam kebijakan pemerintah itu luas kan. Nah, untuk isu nih, kan teman-teman Kopri ini fokus ke wilayah pendidikan gitu kan, di wilayah pendidikan. Kalau untuk khususnya di ruang lingkup Kota Tasik sendiri ini seperti apa sih? Apakah ada kelemahan gitu khususnya dari pemerintah ataupun ada yang harus diperbaiki gitu? Ya, untuk di wilayah pendidikan menurut saya masih ada sih kekurangannya. Meskipun gitu dari pihak pemerintah daerah pas zamannya mungkin masih Haji Budi Budiman itu sudah mengeluarkan peraturan turunan dari Permendagri tersebut gitu, diterapkan di Kota Tasikmalaya. Hanya saja mungkin implementasi di ranah-ranah pemerintahan, terus pendidikan dan yang lainnya itu masih kurang, terutama dalam pendidikan. Di dalam pendidikan menurut saya sadar gender masih kurang. Bahkan mungkin bukan hanya di ranah pendidikan, ketika peraturan tersebut memang sudah diterapkan di ranah pemerintahan daerah pun jarang sekali orang-orang yang berada di birokrasi pemerintahan itu tahu betul apa yang dinamakan gender. Saya rasa nggak semua memahami itu. Nah, yang menjadi kelemahan itu pendampingan istilahnya sadar gender di ranah-ranah pendidikan kayak kampus atau sekolah dari mulai SD sampai SMA itu menurut saya masih kurang. Nggak ada tuh ranah-ranah khusus. Sebenarnya ketimpangan gender yang terjadi di ranah pendidikan itu lebih mengerucut kepada ketimpangan gender yang terjadi terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual di kampus-kampus ini, termasuk di Unsil saja. Saya menemukan beberapa kasus dan itu belum ada wadah yang bisa menangani ketika ada kasus tersebut. Bahkan korban-korbannya pun terbengkalai ketika mereka membutuhkan ruang-ruang aman untuk bersembunyi, untuk berlindung. Mereka kebingungan. Yang ada secara psikis mereka terganggu, kuliahnya pun terganggu, dan alhasil ujung-ujungnya kadang ada yang sampai putus kuliah. Karena apa? Karena tadi kekerasan seksual, pelecehan seksual yang terjadi, bahkan bukan hanya terjadi di tingkatan kampus, SMA juga banyak terjadi. Kemarin pas awal-awal saya menjabat menjadi ketua Kopri cabang, itu ada beberapa kasus pelecehan seksual yang menimpa anak SMA dan SMP. Itu miris banget. Yang notabene itu sekolahan,
tempat kita menimba ilmu pengetahuan, tempat manusia dimanusiakan, Dimerdekakan. dimerdekakan gitu ya, secara pemikiran dan yang lainnya, malah menjadi tempat yang menakutkan gitu bagi anak-anak perempuan, bagi mahasiswi-mahasiswi di kampus. Dan menurut saya peran pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan tersebut itu juga harus sampai dipromosikan, mungkin untuk ranah pendidikan yang menanganinya bisa langsung oleh dinas-dinas pendidikan. Itu yang bersangkutan. Setahu saya kayak gitu sih. Oke, tadi mengambil ataupun mengutip tadi pembicaraan terkait adanya pelecehan seksual di tingkat SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Mungkin kalau untuk daring sekarang udah berkurang, soalnya nggak mungkin kan pelecehan seksual online gitu. Iya. Nggak mungkin itu. Tapi ada loh. Oh, ada ya? Ada juga. Kayak video kejadian. gitu. Iya, kayak video. Di video tersebut ada beberapa mungkin ya laki-laki yang memang secara psikolognya terganggu, itu memperlihatkan kemaluannya. Ush, ngeri. Itu kan ngeri banget. Jadi nggak di Jangan media. Betul. Itu tuh kayak nggak mungkin, tapi memang terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Ya justru sekarang kan di masa pandemi ini bukan hanya positif COVID gitu, ada juga yang positif hamil gitu kan. Kalau berbicaranya seperti itu kan ya. Berbicaranya seperti itu memang benar-benar. Nah, yang berbicara gender nih, yang dipandang Kopri ini yang harus diperbaiki dari pemerintahan itu seperti apa sih harapan dari Kopri sendiri? Sadar gender sih. Sadar gender dari mulai tatanan pemerintahannya yang menjadi pemantau gitu kan, dari peraturan Permendagri tersebut ada pokal apa ya istilahnya yang struktural menangani hal tersebut dari ranah birokrasi, nah untuk memantau keadaan di masyarakat. Nah hal tersebut itu harus dipromosikan, harus disampaikan kesadaran gender tersebut gitu, harus disampaikan ke tatanan masyarakat. Mungkin salah satunya di tatanan pendidikan itu lebih penting menurut saya, karena akan lebih mudah juga. Sasaran-sasarannya juga sasaran-sasaran yang memang rawan, dan akan pas kalau misalkan kesadaran gender itu dimulai dari ranah-ranah pendidikan. Pendidikan. Tadi kan solusi dari teman-teman Kopri seperti itu. Apakah sudah melakukan seperti audensi gitu ke pihak-pihak dinas terkait gitu? Iya, kemarin sih sempat komunikasi dengan dinas pendidikan. Pengennya, jadi Kopri itu ada salah satu, kita lagi bikin apa ya, istilahnya kerjasama dengan BEM atau misalkan ada nih kan kader-kader kita yang aktif di BEM. Istilahnya internal kampus lah. Nah, bagaimana mereka bisa menginput informasi kasus-kasus ketimpangan gender yang ada di kampus, lalu kita hadir sebagai mitra. Kita hadir sebagai mitra ketika misalkan ada kasus tersebut, mereka membutuhkan bantuan, kita siap membadani. Kita ketika misalkan butuh bantuan lembaga hukum, maka kita akan carikan lembaga hukum. Kalau misalkan mereka butuh psikolog, kita carikan psikolog yang memang mumpuni dalam bidang tersebut gitu. Oke, tadi kan mengatakan bahwasanya mungkin pemerintah pun belum tahu sih apa itu seperti apa sih gender itu kan. Iya. Apakah teman-teman Kopri ada solusi nggak untuk mungkin lebih ke sharing gitu, lebih sharing ke dinas-dinas terkait gender itu sendiri gitu, agar memberitahukan gender ini seperti ini gitu. Iya. Jadi agar lebih paham gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau misalkan berbicara gender, gender itu kan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan untuk
memiliki hak yang sama, entah itu laki-laki dan perempuan, hak sebagai manusia dalam bidang pendidikan, politik, perekonomian dan sebagainya. Nah, ketika memang sadar, istilahnya kita berusaha saling menyadarkan lah antara kita yang memang khusus di bidang tersebut gitu ya, mengkaji hal-hal tersebut dengan tatanan birokrasi mungkin, karena kita juga membuka ruang-ruang gitu, membantu mereka, bukan maksud ingin mencampuri atau hal apa gitu, tapi kita berusaha kalau misalkan memang membutuhkan bantuan dalam istilahnya bukan mempromosikan, ya istilahnya kita sebagai salah satu jembatan agar orang-orang itu bisa paham tentang kesetaraan gender, termasuk di tatanan pemerintahan. Ketika memang sadar gender itu, ya ketika di tatanan birokrasi juga sudah ada ruang-ruang bagi perempuan, itu juga sebenarnya sudah merupakan sadar gender, tetapi bukan hanya dalam skup itu saja. Kesetaraan di sini antara laki-laki dan perempuan gitu, tidak semuanya sama gitu. Ada beberapa hal yang memang sesuai kebutuhannya, kebutuhan laki-laki dan perempuan, tapi kebutuhan itu harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi mungkin tadi lah sekilas kan berbicara gender itu harus ada pembagian kesetaraan gitu kan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, tadi terkait adanya kasus-kasus di kampus ataupun khususnya di kampus lah, ada di kampus adanya pelecehan seksual gitu. Apakah pihak kampus itu wajib melindungi atau seperti apa sih? Ikut melindungi gitu. Ya, harusnya menurut saya gitu. Contoh di UGM. Di UGM itu udah ada lembaga khusus yang menaungi badan yang menaungi kasus-kasus pelecehan seksual. Dia menyediakan layanan psikologi, terus layanan pengaduan kayak seperti itulah. Ikut dari tatanan birokrasi mulai dari kemahasiswaannya sampai birokrasi lembaga si kampusnya juga ada gitu. Oh, ada tahapannya, karena nggak mungkin gitu lembaga kampus bisa mengontrol semua gitu. Jadi harus ada dari mulai tatanan birokrasi di mahasiswanya sampai lembaganya, karena muaranya pasti akan tetap di lembaga. Ya, betul. Oke, yang terakhir nih, closing statement dari diskusi kita nih, untuk gambaran kepada teman-teman di sana, berikut pun kepada pemerintahan yang memang diharapkan oleh teman-teman Kopri khususnya untuk kesejahteraan umat lah, seperti itu. Ya, kalau misalkan dari saya berbicara tentang yang tadi yang menyangkut kesetaraan gender ya. Saya rasa agar kita paham gender, sadar gender, cobalah dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Permendagri lalu turunannya oleh pemerintah daerah gitu. Itu sudah jelas arahan arah dan tujuannya kemana. Coba dipahami itu, bukan hanya istilahnya selebar kertas gitu. Bukan hanya selebar kertas yang cuma diterapkan, apalagi peraturan tersebut masuk ke dalam RPJMD. Iya. Masuk kan? Apapun harus disesuaikan dengan kesetaraan gender gitu. Ya, makanya coba jangan hanya dipahami tapi diimplementasikan. Yang terakhir biasa seperti yang lainnya, ketika diskusi di Remedial Podcast ini harus ada jargon untuk mungkin lebih kenang-kenangan di Remedial Podcast gitu. Dan harus jargon untuk penutup malam ini, diskusi malam ini.
Jargonnya apa nih? Biasanya ada 3 kata atau berapa kata gitu. Biasa. Saling bergandengan, saling merangkul, saling menghargai. Itu sih mungkin karena kita berbicara tentang gender ya, saya lebih kepada itu. Kita saling merangkul, saling bergandengan dan saling menghargai. Itu yang paling penting. Oke, siap. Ini yang salam-salamnya untuk teman-teman PMI, silakan. Salam. Mungkin salam buat kader PMI seluruh kota Tasikmalaya. Terus buat ketum saya, dan partner Pipin mungkin ketua cabang PMI-nya dan seluruh OKP yang ada di kota Tasikmalaya lah. Ya, oke, sebetulnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe gitu. Oh iya benar, jangan lupa like, comment, subscribe Remedial Podcast. Kalau nama channelnya Remedial Society. Iya, Remedial Society. Iya. Oke, terus ini barangkali saya haus. Iya. Silakan. Nah, buat teman-teman juga nih ya, rekomendasi sih buat yang suka ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong bisa ya. Yeah. Remedial bukan hanya podcast saja, tapi kafenya juga ada ya. Ada. Kafenya ada. Ini lokasinya di mana? Cilolohan. Jalan Cilolohan. Sebelum pertigaan kampus STAI ya? STAI, BTH, dan kesininya Unsil. Iya, betul. Soalnya disip. Biar kesebut. Recommended banget sih. Yeah. Bukan cuma ngopi, tapi kita bisa menuangkan ide, gagasan, dan pikiran ya. Jadi di sini sama mahasiswa mungkin. Iya, betul. Di sini ruang argumen, bebas berargumentasi. Ruang argumen, betul. Oke, itu tadi podcast kita malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast ini, dan gender ini harus kita junjung tinggi. Mau perempuan dan laki-laki semuanya memiliki hak yang sama. Dan untuk pemerintah, untuk aturan hanya jangan di kertas tapi diimplementasikan. Salam insan merdeka, salam pergerakan. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.